Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Semalam kita telah membahas tentang bentuk dan jumlah yang seharusnya kita keluarkan dalam memenuhi kewajiban kita menunaikan zakat fitrah. Kita akan lanjutkan tentang kapan kita mengeluarkan zakat fitrah. Pembagian waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu, jadi angka waktu boleh kita keluarkan atau mubah. Jadi dari pertama ni ramalan wadin ni pesuir sampai pintaraka. Itu waktu mubah. Jadi mulai 1 Ramadan, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian angka waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah, waktunya yaitu setelah terbenamnya matahari akhir Ramadan dan munculnya 1 Syawal sampai sebelum dilaksanakannya sholat sunat Idul Fitri. Di situ waktu wajib. Kemudian angka tu waktu kami namakan kami nama lebih ifassu ya rasul ke fitrata. Jadi waktu afdolnya itu yaitu setelah sholat subuh di 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Tapi narekwero waktu malabie melo isapa tentu masih satu kasih amil setengah mati membagi. Jadi si kesih itu sakit pintarate masuk ya sekitar seminggu melona malapot tawe makanya ni kesu sakit pintarata supaya ke kesempatan daerah amil itu bagi si bawa madece sakit pintaran boleh mesti. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, kata waktu makarone ya roh dari kuburan ni dilaksanakan sepanjang Idul Fitri uri baca katobai napa melo masa kepintara tu makruh. Bahkan ulama kita mengatakan ternyata tu sakka sidak kamani bawa ternyata sakka. Dan ada waktu haramnya itu setelah 1 hari lewat dan seterusnya dari hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah itu untuk pembagiannya kemana bagus dibagi itu zakat fitrah. Kalau zakat secara umum ada 8 asnaf yang bisa menerima. Hanya itu yang bisa menerima, selain dari 8 itu tidak bisa. Kalau untuk zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir dan miskin.
lebih diutamakan. Yang lain bisa terima, tapi kalau misalnya di antara kedalamannya itu ada betul-betul fakir dan miskin, itu yang kita prioritaskan. Fakir itu namanya sia-sia. Perbedaannya fakir dan neto sia-sia, pertama kalau untuk orang fakir itu yaitu orang yang memang tidak punya penghasilan tetap dan memang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia ke jama-jama matetna masih sekesi melo apa boleh kebutuhan atau tunggal linona, itu orang fakir. Kemudian orang miskin angka mo jama-jamanna angka fallolonganna naik dia nagenda na fakir untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus uri rampe riwende makada salah satu tujuannya yakni agar pada hari raya Idul Fitri itu tidak ada orang yang bersedih karena tidak bisa punya makanan pada hari itu. Itu sebenarnya intinya zakat fitrah. Sering pamang ini pada kemana ki Mario pada putungan nang kamato wadian reso hari raya Idul Fitri. Karena salah satu pengertian hari raya Idul Fitri yaitu Idul Fitri artinya id, kembali, fitri itu makan. Jadi kurang ima puasa sulen. Jadi waktu batamana sih di Sawal. Jadi lesu ni memang berdeni mantra. Hari raya Idul Fitri itu salah satu definisi atau pengertiannya. Jadi diharapkan pada hari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan bergembira. Nah, yang kubur ki mola di situasi orang dalam keadaan fakir atau miskin itu memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ya leku cerita, ya puraka mulai situasi romelo yang terima mata merejit. Angka si nandre wadian desian pakandren, bahkan pernah ada satu situasi yang kami hadapi dalam keluarga. Waktu itu bapak pergi merantau ke Kalimantan cari nafkah, bekerja pada orang. Kemudian yang jadi tulang punggung waktu itu adalah mama yang begitu tegar. Ditinggal ayah untuk merantau cari nafkah, ternyata di perantauan juga tidak berhasil, sehingga saya beserta 4 orang adik yang tinggal di Makassar. Pernah ada satu situasi itu mau beli beras, itu hanya cukup untuk setengah liter. Kita mau makan untuk saya, mama, 4 orang adik. Kebetulan waktu itu kakak bawa tamu. Waktu itu kakak sementara pendidikan di kepolisian di SPN Padua. Ada temannya datang, kita hanya bisa beli beras setengah liter untuk menjamu tamu. Nah sebab pesannya ya Roya, nenekku dulu maka ditungkat tu boleh muna narapi waktu andre pandai lalu agi ke itu naruh pandainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, suku nairuan rikut jo kembali berat tantu pak lalu seru setengah liter itu kan luar biasa itu. Kondisi-kondisi yang seperti itu luar biasa Pak.
ibulong niya rubber napi paci napi nasu jadi royan dulu jadi mendahulukan tamu bukan saya setemu dan bagi-bagi. Dalam kondisi seperti ini Bapak yang dirahmati oleh Allah, tetangga ada yang berbaik hati. Nawarin ni berat, nawarin Tony pakai dia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, liwat tu nawarin tak berat dan lagi pakai dia. Renun na ya roti, masya Allah luar biasa. Ya kali mai melodol pengatala maka dia buang. Tafo megalalu si tawalu keberini dan iya roto merengengi Andre na sebab melo iman na merengi Andre jadi iya roati pak betul-betul tulus latu hibung Allah Ta'ala yakali memelu doa nariku angka tahu maka sini rokedo-kedo atinna lau hibung Allah Ta'ala nakali man nambel insyaallah mesti na terima perlindungan Allah Taala. Beginilah kondisi Bapak Ibu sekalian. Nareku ifasu ya rusak pintarata, natako ya rum malengini ya rusak pintarai betul-betul orang yang membutuhkan pasti bahagia hatinya dan karena kebahagiaan hatinya itu dia berdoa kepada Allah sampai doanya kepada Allah. Itulah sebabnya kami sekeluarga setelah kehidupan dirubah oleh Allah nasab air atau tunggal lino dapat sisili-sili mah tu tahu dulu ye waktu asoi ini engkau mendijaji baji di sedekahnya disuruh tu puraya wede disuruh engkau jadi dia segaga ya tu tunggal lino maka sisili-sili tahu pak dia gaga tu sugi menenungan itu gaga tahu kasiasi menenungan nariku belumuki masapa dalil halalat nafung Allah Ta'ala belumuki jama-jama dini kusiri atau jama-jamanya insyaAllah memasih pun Allah Ta'ala na prosedur tumuk itu dalil itulah semangat yang ada dalam diri kami bersaudara waktu itu mama yang selalu mengangkat tangan mendoakan kepada Allah supaya anak-anaknya sukses anak-anaknya berhasil, bapak di tempat kerjanya yang sudah bekerja lama, kemudian gajinya tidak dibayar, ujian luar biasa yang Allah berikan kepada keluarga Nabi. Tapi karena kesabaran ayah almarhum, keteguhan hati seorang ibu kami almarhumah itu luar biasa, terhantarkan doa-doanya sampai kepada Allah. Sehingga kami bersaudara sadar kakak saya dan adik-adik saya yang perempuan tidak ada yang lanjut sekolah Pak. Tidak ada yang lanjut sekolah. Tapi saya dua orang laki-laki bersaudara. Saya bilang sama kakak dia gagal modalak dia gagal modalak nariko melo ki rubai atau tunggal linota sip di milalo tinggi di yola masih bola ki sapa ki patisang yero bawan sebab melo ki madangkan dia agak modal melo ki mindre agak melo ada mindre ngaki tapi dia agak kita nah sebab itu melo mindre angki patu nak kita tidak pada mindre ngaki aku dia agak kita melo mindre ngaki murna kak biasa ya 20 bisa melo mindre dia agak melo mindre ngaki maka dia akan melo pinter ngaji, maka dia akan melo dah wajar, dia akan itu zaman-zaman. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang saya lanjut kuliah, walaupun saya lanjut kuliah sambil jual sayur, saya lanjut kuliah sambil jual ayam potong, jual buah-buahan, apa saja yang bisa dijual, yang penting halal. Saya kerja semua sambil kuliah di kampus. Saya kasih cicil barang sama dosen dengan teman-teman kuliah. Nah sebab meloki berubah modal kepercayaan sambil menuntut ilmu. Alhamdulillah lulus di Mancaji Polisi deku pertama kayak mak kuliah. Alhamdulillah selesai kuliah
mamulan ni berubah-berubah cendek totongan linoy itu siludungannya sidi-sidinya pak yaitu nomor PP di pungkanita yang ku dega ganita sebenarnya maka udah tutup mata siwali ni mata namita tentu terasa tutup kapan ini ku sedep bolata kung kato kasi dega mu dipandang sebelah mata. Jentongam itu menjadi sejita orang yang punya kepedulian terhadap kita dalam keadaan susah. Itulah yang betul-betul sebenarnya keluarga, walaupun tidak ada hubungan darah. Biar ada hubungan darah, kalau dalam keadaan susah kita lihat di hati kita sebenarnya bukan keluarga itu. Dan itu banyak Pak, banyak dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah macam di polisi ni dia ikut tugas ni pas dia lulus sekolah kuliah kemudian alhamdulillah kebetulan ambil jurusan dakwah di Fakultas Suluddin sering tampil akhirnya sudah mulai dilirik oleh keluarga karena saya masih cinta Pak. Jadi itu begitu itu dalam kehidupan. Tapi kami sabar waktu itu alhamdulillah pelan-pelan hidup dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua berpesan, "Nak, urak itu nasana mola lalam mafri na kita ki Allah taala, na wereki coba na wereki udia kung Allah taala. Na kung ko matu makana italalu ya roto mafri. Bantui, tolong." Saya mau sampaikan kepada kita semua di sini almarhum guru kami Ki Haji Alwi Nawawi ini ada kaitannya dengan zakat fitrah, kemudian kita bagikan kepada orang yang tidak mampu, ada kaitannya juga dengan persoalan infak dan sedekah, menolong orang. Suatu ketika beliau dikunjungi oleh guru tak Ki Haji Abdurrahman Abudani liwat pero fatu jambatani kumarus. Jadi yada guru tak Ki Haji Abudani datu ibolana guru tak Ki Haji Alwi Nawawi makutane Pak Ki Haji Alwi Nawawi makana boleh degi guru tak makanya guru tak jajam drama bodalik boleh pada pare nasen nak nase wasen nase puang petu jembatannya aku marus nase iya petu memang nak sisa bilur nase pemutai kurun nanya yaro boleh pada pare nase nonnoi mantin ke jembatannya apa benda sekutu siwalir makutor nase boleh jumpana kepada pare. Jadi makutan si guru tak jadi boleh teh guru tak boleh pada nak bantuan nak tiga tu lah lewat kilat tu dipandang. Jadi waktu itu maka dia guru tak Haji Alwi Nawawi almarhum nah saya guru tak ternyata leleng biasa nafak si anu masagani pakai itu pakaian guru tak nafak berarti ternyata leleng biasa. Jadi guru tak Haji Alwi Nawawi napati makutana maka dia pun belo karunas makutana kuridi maka dia bakat pedasan ya sibuk nak pun kebetulan waktu itu dia menjadi anggota DPRD Kota Makassar dan pernah di provinsi kemudian aktif di Limbang jadi makutana di Makkah dan Hasan jero nasa ya maka pun nasa jero supaya sunnah nasa kurang-kurang ni dia pada biasa sepanjang Tuhan nasa wei dari nasa alfa di nasa dapat yero pergi bila lokal tu sepanjang tengah benih nasa makuratori dapat besok kita boleh majau matak pun kira-kira agak dari nasa pawanding amal aku gau na wanding sebanding
Iya ro amalan-amalan sunnah biasa pura rutin juga. Nah dia nak buat makan kue. Agar nak berurta dihajam durang berdalam karena dua mitunasan. Pertama arewangi tau tepau lele. Kemudian arewatoi tau tapis sengit. Bantu tolong orang yang dalam keadaan lemah dari sisi ekonomi, bantu dan tolong juga orang yang dalam keadaan lemah dari sisi ini. Nah kemudian ina saya itu dua nak, mamadai ina saya itu papadi itu amalan-amalan sunnah pada bukau. Jadi kaitannya dengan zakat fitrah ini kan menolong membantu orang yang lemah. Berinfak kita, bersedekah kita, menolong orang yang lemah. Berarti ini pahalanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, di manakah di antara amalku yang engkau sukai? Apakah sholatku, puasaku, dan seterusnya? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, bukan sholatmu, karena sholatmu itu untuk dirimu. Bukan juga puasamu, karena puasa itu hanya untuk dirimu. Lalu apa ya Allah? Sedekah. Karena sedekah itu di samping untuk dirimu juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi menolong orang, baik yang lemah ekonominya maupun lemah ilmu pengetahuannya. Kalau ini kita lakukan, itu amalan yang amat sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita mau berzakat, kita mau berinfak, kita mau bersedekah, atau dengan kata lain kalau kita mau menyempurnakan rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian kita menunaikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji, untuk menyempurnakan kesemuanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita harus memiliki kemampuan. Karena zakat dan haji itu dibebankan, diwajibkan oleh Allah hanya untuk orang yang mampu. Pertanyaannya kemudian, jadi fakultas dana makanya peko kiro carana nawadi nawireki kemampuan Allah Ta'ala. Kan pertanyaannya begitu. Jawabannya siapa yang dalil boleh buat? Siapa dalil? Peko ki bateta masapa dalil nawadi mak baraka yang dalil nawireki Allah Ta'ala. Nah, angka kemampuan tak berdiki masak ke wanitoi di fasilitas ngero haji secara syariat. Nah, sebab angka betul tu apalah haji ni, tapi angka apalah sebenarnya syariat dan haji laksanakan. Ya ku ngero apalah haji dan umrah, insyaallah matu penting di fasilitas. Sebentar waktu isyarat kita solat sunat isyarat, lalu nanti apalah haji dan umrah. Tapi narik pemilu itu silinder syariatnya si bawa palana, tentu harus memiliki kemampuan. Jadi sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, untuk memiliki kemampuan, memang ayat-ayat dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian menganjurkan kita untuk memiliki kemampuan dan berdaya dalam hidup. Tadi malam saya sudah sampaikan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 83, wa aqamus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Menunaikan zakat hanya bagi orang yang mampu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memiliki kemampuan dalam hidup. Bagaimana caranya memiliki kemampuan dalam hidup? Banyak ayat yang bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah.
Nari kuburan ni pasilinera Yerusalem pajangnya Yerusalem, maka di Allah Ta'ala bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Disapa dalil halalan Allah Ta'ala. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, nari kutulimat tinatto iyaro atita tulima kuriati ki kujama-jamata agi jama pagawe mapuriati ki jama-jamata manca di pagawe guruwe mapuriati ki jama-jamata mapan guru iyaro petani padare mapuriati ki tuli iboji ro jama-jamata kuloki dareta pagalungi makudo papagempangi makudo pokokna ijame ro jama-jamata tuli mapuriati ki tuli fatame kuratinta iboji-boji ro jama-jamata, insyaallah mabarakah. Nah, sebab nigi tahu tu 50 riati mesti berhasil, tidak mungkin tidak. Itu rumus manajemen bisnis, juga rumus manajemen hati. Dari kota 50 riati mesti berhasil, mesti sukses. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum bapak saya sering menasihati saya dalam bahasa Bugis. Beliau katakan pada anak, iya ro jama-jama pun dari komelo ko berhasil otokan ni liburan ni. Saya bilang agak ya saya ro jama-jama yang otokan ni liburan. Jadi salah satu maknanya ro ibu jama-jama jadi moto ni urani melo dua hubungan Allah Ta'ala, urani mapesabu hubungan Allah Ta'ala, igaran ni jama-jama ta. Bukan apa makudur kita melo libu. Urani maba coba doanga tuli ngaram tu ya jama-jama. Tuli mapurian ternyata Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kecintaan kita terhadap apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang luar biasa. Tidak ada orang yang berhasil, tidak ada orang yang sukses kecuali mereka yang mencintai pekerjaan. Nah sebab itu jama-jama ni kutuli icarudiani deni perhatikan deni jampan makutol itu lah jampan ini, pada mutu itu kendaraan tak ada ke kendaraan tu di faragai iboji naboji itu naboji maku betul tu jama-jama ni dari iboji jama-jama tak naboji itu nah sebab naboji ki jama-jama tak tuli angkat terwasir tuli angkat wasir dari pengalana. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah apa ni nampak guratan dari guruta maka dai narik kololonga kidale boleh dibunga Allah Ta'ala sering makin wadi kita limasak nah sebab kemampuan dari dibunga Allah Ta'ala ya pun terima kidale boleh dibunga Allah Ta'ala ibaca ya angka aku rangi yang ku diusalai surah Sad ayat 54 aja beri dari dibunga Allah Ta'ala mega togi cedek togi yang jelas angka fapedal dari hubungan Allah Ta'ala dibaca rumah kada inna hadza la rizquna ma lahu min nafada jaronda wonne kumelo ki bapasudi baca wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuhu tapi kebalikannya nareko runtuk ki dalil dari hubungan Allah Ta'ala baca tu semua kada inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Artinya ini adalah rezeki dari kami kata Allah yang tidak akan pernah habis. Insyaallah dari kona masih kifung Allah Ta'ala. Tuli makasinya kita lori kung Allah Ta'ala lologa kita dibaca ayatnya. Maka dan reguruta insyaallah patu na capu na dalil mo kasih boleh. Dia nak capu angka sipole. Dia nak capu angka sipole. Dia pak dua nyanyi, pak guru nyanyi Indo anakku, pak guru ngetan anakku.
Jadi narik uang ke biasa, bonus-bonus boleh kan keroe atau apapun berupa rezeki dari Allah. Ikulan tu gak boleh, kemarin ngerangnya ini ada kubu kunci ini maka dibaca. Yang ngerangnya ada pada ini, baca itu kasih maka ada. Inna hadza la rizquna ma lam yakun. Dia maku tu karo, dia pada capung kasih, dia pada capung kasih. Tapi ya roh, itu gina mawasa, itu gina dia tergantung lalana, tergantung analena. Nasabay itu dalle, engkau apa lalana letup ini. Narik kumak malupoi, iya roh lalana malupoi mawasa tu boleh. Tapi dari kau bicu iya roh lalana bicu tu ni. Bantuan dari ku misalnya padangkan, engkau padangkan madodo mi modalana, madodo tobi tu boleh tapi tu lika mah boleh. Tapi narik ke walaupun modal walaupun tak boleh. Nah sebab narik tu angka tahu, mabicu modal nak walaupun boleh, makutana tu tahu maka boleh dia kan. Makutana mesti makutana tu maka punya ceran nama dodo itu modal. Bunda mega boleh. Berarti engka nasai, engka kalainan. Mega itu sebaran apa tu? Sebaran anda pun hasil barangkali pesugihan macam-macam. Jadi itu pun Allah Ta'ala nawirekki dalil nafa pasti pada itu ala langenna nafa pada langenna nah sebab ko dia nafa pada langenna mega pakudana mupa wadi muncul fitnah wadi si salah ki mapani bola si salah ki jadi ki jemaah si salah sini gara-gara jadi itu Allah Subhanahu wa taala begitu adil. Allah memberikan rezeki kepada kita berdasarkan jalan rezeki yang kita tempuh untuk mendatangkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah kata saya biasa selesai dikatakan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai kesimpulan dari ceramah kita mulai tadi malam terkait dengan persoalan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu bentuknya yang paling bagus kita keluarkan dalam bentuk makanan. Dan kebetulan makanan pokok kita adalah nasi yang terbuat dari beras, maka yang kita keluarkan sebaiknya beras. Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh uang, boleh. Karena ada juga ulama, ada mazhab yang berpendapat boleh dengan uang. Mazhab Hanafi itu membolehkan. Tapi sebaiknya dalam bentuk makanan pokok. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian terkait dengan jenisnya, sebaiknya sama dengan beras yang kita makan di rumah. Kalau mau lebih bagus, kalau kita makan beras yang di bawahnya premium, beras premium yang kita sekankan itu yang jempol itu. Tapi jangan lalu beras premium yang kita konsumsi di bawahnya yang kita kasih keluar. Bahkan kalau takaran yang harus kita keluarkan hanya 4 liter, kasih lebih-lebih sedikit itu lebih bagus. Kenapa? Karena bisa berfungsi sebagai infak dan sedekah. Saya biasa ditegur sama istri, kenapa nak satu karung nomor bisa dia keluar kita bilang apa-apa, lebihnya ini menjadi infak, lebihnya itu menjadi sedekah. Masa kita mau pas-pas? Bagus tuh gitu kalau kasih lebih-lebih, supaya kalau Allah kasih rezeki, dia kasih lebih-lebih tuh. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian waktunya tadi sudah kita jelaskan, kemudian diberikan kepada saya juga tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki kita, memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, dan membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan seluruh rukun Islam, mulai dari syahadat, kemudian menunaikan sholat, kemudian berpuasa, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Insyaallah hari itu 50 hari insyaallah nafsu linar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi